Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Ini dia mengatakan bahwa komik itu juga Quran. Dia menyamakan Qurannya kita yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW disamakan dengan komik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, inilah sosok Wildo ya. Dia berbicara tentang agama Islam, namun perilakunya ini ya, kita lihat perilakunya, busananya ya, tidak, artinya sangat tidak mencerminkan orang yang baik-baik. Mohon maaf, kalau orang-orang yang baik-baik tidak seperti ini pakaiannya. Ini orang seperti ini hanya mengejar sensasi. Dengan berbusana seperti ini, orang ini hanya ingin terkenal ya. Orang-orang baik-baik tidak seperti ini pakaiannya. Ya seperti inilah, minim seperti Bang Dodi ini kan, orang-orang baik. Ini orang baik-baik nih, tidak banyak tingkah. Nah, tidak banyak tingkah. Ini kan banyak tingkah, gelangnya seperti ini. Kemudian pakaiannya yang dipakai cuman seperti ini. Ini sudah tidak mencerminkan orang baik-baik. Dan ada pantasnya kalau dia itu berpemahaman sesat. Kenapa? Ya dari pakaiannya sudah kita lihat sendiri cara berpakaiannya. Oke lah pemirsa. Kayak apa sih pemahamannya Wildo ini? Mari kita simak videonya. Ini cuplikan masih cuplikan. Dia menyamakan Qur'annya kita yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW disamakan dengan komik. Coba nih kita simak ya videonya biar lebih jelas. Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Ini dia mengatakan bahwa komik itu juga Quran. Dia menyamakan Qur'annya kita yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW disamakan dengan komik. Coba nih kita simak ya videonya biar lebih jelas. Kalau Islam dalam ajaran Muhammad dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Nah, dia ya membawa Islam, membahas Islam, bahkan orang ini tidak mengerti tentang ajaran Islam. Kalau dia mengerti ajaran Islam, pakaiannya, busananya tidak seperti ini pemirsa. Tidak seperti ini. Sudah, ini kan aurat terbuka seperti ini. Orang ini tidak ngerti apa-apa tentang agama. Ini hanya ngejar sensasi kok ini. Kita lanjutkan. Sebutan itu sangat sederhana, tetapi luar biasa. Sebutannya Quran, artinya Quran, bacaan. Bacaan, sesuatu yang harus dibaca. Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran. Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Nah, ini pemirsa. Tadi Zabur, Injil,
Taurat, Zabur, Injil itu juga dikatakan Quran. Beda pemirsa ya. Jadi saya urut dari depan. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya itu ada 4. 1 Taurat. Taurat itu Taurat Musa bil huda tanziluha. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk untuk beliau dan umatnya. Ya bukan Quran, Taurat. Kitab Taurat. Zabur Dawudah. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, bukan Quran. Sama-sama kitab suci. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Al-Quran itu khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah Allah firmankan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya saya, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an Arabian yang berbahasa Arab, la'allakum, supaya kalian itu ta'qilun, itu mengangan-angan, menggunakan akal pikirannya. Quran ini di umat Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar bacaan. Isi dari Al-Quran tersebut, 1, mengandung hukum syariat. Yang kedua, tentang ilmu tauhid. Yang ketiga, tentang sejarah para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, itu ada dalam Al-Quran ya. Sangat beda sekali dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Tadi disamakan dengan komik, jelas jauh beda komik dengan Al-Quran. Komik apa isinya? Yang tidak bermanfaat, bahkan menyesatkan, membuat orang-orang yang membacanya semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari syariat agama. Sedangkan Al-Qur'annya adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui rekan Jibril. Membaca Al-Qur'an itu mendapatkan pahala dari Allah. Membaca Al-Qur'an itu bernilai ibadah. Sedangkan membaca komik itu bisa-bisa hanya menjauhkan diri dari agama, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh bedanya dengan Al-Qur'an. Seperti tadi yang saya katakan, orang ini tidak ngerti sama sekali tentang Al-Qur'an, tapi mencoba untuk memahami Al-Qur'an. Yang mana yang dikatakan ulama, man takallama ala ghairi fannihi atabil ajaib. Orang yang berbicara yang bukan ranahnya, maka orang itu akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya ini seperti Wildo ini. Mohon maaf disebutkan namanya. 1, saya bukan benci pada Wildonya, karena Wildo ini juga ciptaan Allah. Tapi yang perlu kita luruskan adalah pemahaman-pemahamannya. Yang perlu kita tangkal yaitu pemahaman-pemahaman sesatnya, agar umat Islam tidak terpengaruh dan tidak dianggap benar oleh orang-orang awam. Dan si Wildo ini sangat tidak layak untuk diikuti, tidak layak untuk diikuti pendapat-pendapatnya, karena pendapat-pendapatnya menyesatkan. Dan kepada yang terhormat ulama-ulama yang ada di MUI dan juga pemerintah, agar segera menyelesaikan orang ini. Artinya dibinalah, dipanggil ya, biar tidak lebih banyak korban yang jatuh ya. Kemudian saya ulang, itu masalah Al-Quran dengan komik itu jauh beda. Kita megang Al-Quran harus punya wudhu. Pegang komik, bangun tidur, bahkan tangan masih bau, mulut masih bau, itu boleh.
Komik taruh di mana saja boleh, bahkan taruh di WC pun boleh kalau komik. Sedangkan Al-Quran, satu, memegangnya harus punya wudhu, kemudian cara menempatkannya tidak boleh di bawah barang-barang yang lain. Al-Quran harus diletakkan di tempat yang bersih dan mulia. Itu Quran. Ini kita lanjutkan. Semua yang bisa dibaca katanya adalah Al-Quran. Terus majalah porno juga Quran gitu. Ini pemahaman yang sesat ya. Jadi orang kalau tidak paham masalah agama, termasuk Al-Quran ini, jangan ikut-ikutan membahas Al-Quran. Karena membahas Al-Quran itu harus mempunyai ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Kalau tidak mengerti tentang Al-Quran dengan ilmu Al-Quran, jangan ikut-ikutan membahas Al-Quran. Menurut saya orang seperti Wildo ini maka lebih pantas yaitu menjadi seorang harimau, pawang harimau ataupun pawang buaya ya, lebih pantas daripada dan itu lebih terhormat ya. Lebih terhormat menjadi pawang harimau daripada menjadi orang yang membahas agama tapi tidak paham terhadap agama. Tuh. Jadi pawang harimau lebih pantas dengan pakaiannya ini. Bahkan lebih terhormat menjadi pawang harimau itu daripada membahas Al-Quran yang dimana dirinya sendiri tidak paham. Astagfirullahaladzim. Tidak semua yang bisa dibaca itu bisa dikatakan Al-Quran. Ya, betul. Di bacaan-bacaan lain itu tidak bisa dinamakan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Membaca Al-Quran dapat pahala, membaca komik tidak dapat apa-apa. Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, kitab itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah bacaan selain Quran bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Tidak dong, apalagi katanya Bang Saudi Syafriadi tadi, majalah porno bukan menjadi petunjuk tapi malah menjadi petaka bagi orang yang membacanya. Karena membangkitkan syahwat sehingga bisa menjerumuskan orang pada perbuatan zina. Al-Quran hudan, menjadi petunjuk. Jadi banyak pemahaman-pemahaman lainnya ya pemirsa. Di lain waktu akan saya tampilkan lagi videonya Wildo ini, dan itu sudah saya reaksi di channel YouTube saya yang sebelum-sebelumnya, mungkin 2 tahun yang lalu. Itu insya Allah saya tampilkan lagi demi untuk membentengi akidah umat dari penyesatan si Wildo ini. Bapak Ibu pemirsa TSTV yang dirahmati Allah, marilah ikuti ulama yang ada sudah ya. Tidak usah mengikuti orang-orang yang tak jelas. Perintah Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, ahli dzikri itu berilmu jika kalian tidak tahu. Jadi untuk merasa urusan agama, ikutilah yang ngerti agama, yaitu ustadz, yai, syekh, buya. Tapi buya yang pemahamannya tidak menyimpang. Karena ada buya, ada ustadz, ada kiai yang pemahamannya bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ustadz yang sudah terkenal saja, yang sudah kita ketahui seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Idrus Lomli, Gus Muwafiq, Gus Ikdam, Said Agil Sirot, ada Kiai Murzaki Mustamar, ada Kiai Haji Azaim, dan banyak lagi, Ustadz Adi Hidayat itu ya, itu yang sudah ikut itu, beliau itu sudah selamat kok. Jangan mengikuti orang-orang yang tidak mengerti agama ya. Sekali lagi saya yang pantas untuk bagi orang ini, si Wildo ini adalah menjadi pawang saja ini. Apa pawang buaya, apa pawang harimau itu ya, yang pantas seorang ini.
Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.